Baca bersama 1 Korintus 4, 17 sampai dengan 21. 2, 3. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong, karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan menghendakinya. Maka aku akan tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut? Saudara, ada perkataan yang mungkin sering kali kita dengar. Guru kencing berdiri, muridnya kencingnya berlari. Kalau istilahnya itu bisa terjadi, saudara, sebetulnya tergantung kenapa terjadi, saudara. Kalau saat ini kita berbicara tentang bagaimana Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, untuk jemaat di Korintus itu mengikuti bagaimana Paulus hidup, saudara. Jikalau ada hamba Tuhan, pendeta, atau pekerja Kristen, saudara, yang saudara ketahui, yang kita ketahui, ini orang ini penjahat, jadi pengikutnya lebih penjahat, saudara. Itu bisa terjadi, saudara, tapi di dalam konteks Kristen yang benar sebetulnya tidak ada gitu, saudara, ya. Kalau istilahnya pendetanya juga suka mencuri, pengikutnya pasti mencurinya double. Itu mungkin bisa kita ketemui, tetapi di dalam konteks Kristen yang sebenarnya, pendeta Kristen tidak akan terjadi gitu. Dan jikalau saat ini saya dan saudara membaca tentang bagaimana Paulus melanjutkan setelah di bagian minggu yang lalu mengingatkan kepada jemaat di Korintus, dia menegur itu bukan untuk memalukan mereka, agar mereka akhirnya malu. Tetapi karena Paulus mempunyai hati yang dengan tulus merindukan agar orang-orang jemaat di Korintus itu hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi teguran dia yang keras, teguran dia yang mungkin bisa membuat jemaat Korintus sakit, saudara, sebetulnya karena Paulus mengasihi, dan itu saudara bisa lanjutkan baca nanti. Dan jika saat ini kita melanjutkan pembacaan kita, justru itulah, saudara, sebabnya Paulus mengirimkan Timotius. Timotius dikatakan yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Dia dikirimkan untuk memperingatkan mereka yang ada di dalam jemaat Korintus itu untuk hidup seperti hidup yang dituruti oleh Paulus di dalam Kristus Yesus, yang mana Paulus juga ajarkan bukan hanya kepada jemaat di Korintus, tetapi di mana-mana dalam setiap jemaat. Saudara, sehingga kembali sebetulnya saya mendapatkan berkat itu indah, saudara. Paulus mengirimkan Timotius. Timotius itu adalah anak yang dikasihi, anak yang bisa dipercaya di dalam Tuhan Yesus. Itu kuncinya, saudara. Di dalam Tuhan Yesus. Bukan di dalam keinginan untuk memuaskan siapa pemimpinnya. Tapi karena Bapak Timotius adalah Paulus, Bapak rohaninya, yang mana Paulus juga mengatakan, ikutilah aku, seperti aku juga mengikuti Yesus. Di 1 Korintus 1:11 ayat 1 dikatakan, imitate me as I imitate Christ. Jadi di situ, saudara, imitasi berikutnya adalah dilanjutkan oleh Timotius. Dan sebetulnya saat ini sampai kepada saya, sampai kepada saudara, sampai pada Pak Andi, sampai kepada saya, sampai mungkin nanti kepada generasi muda kita, saudara. Yang menjadi contoh sendiri pada dasarnya adalah bagaimana saya dan saudara dan mereka yang sudah mati mendahului kita itu, yang dicontoh, yang diikuti adalah Kristus.
Jadi kalau tadi saya memakai contoh, mungkin saudara akan ketemu pendeta yang memang tidak benar kelakuannya, dan muridnya tambah 2 kali tidak benar kelakuannya. Saudara, sebetulnya tidak ada di dalam kamus Alkitab pendeta Kristen. Bukan demikian. Pendeta Kristen, hamba Tuhan Kristen, pekerja Kristen, yang dicontoh sebetulnya siapa, saudara? Kalau kita mengikuti apa yang diungkapkan Paulus, Kristus sendiri yang menjadi patronnya. Dari Kristus ke Paulus, ke Timotius, sampai kepada saya, sampai kepada saudara, nanti mungkin sampai kepada keturunan sejauh Tuhan masih memberikan kesempatan. Jadi jikalau ada yang mau memanipulasi ayat, tuh Paulus kan mengatakan Timotius anakku, jadi Timotius harus tunduk sama aku. Kalau aku pendetanya tidak benar, ya anakku harus ikuti aku tidak benar, dan sebagainya. Saudara, itu tidak akan terjadi sebetulnya di dalam kamus kekristenan yang sebenarnya kalau kita lihat. Tapi di sini saudara, Timotius dikirimkan kepada jemaat di Korintus untuk apa kembali? Untuk mengingatkan bagaimana kehidupan jemaat di Korintus itu yang memang banyak yang harus dikoreksi. Mengingatkan bagaimana Paulus sudah mencontohkan satu kehidupan di dalam Tuhan Yesus waktu dia bersama dengan mereka. Dan dia kirimkan Timotius untuk mengingatkan saudara. Sehingga penting sekali sebetulnya bagi saya dan bagi saudara itu bagaimana kita saling mengingatkan sebagai orang Kristen untuk hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Lebih-lebih jikalau saya dan saudara juga diberikan satu kesempatan untuk melayani di dalam pelayanan Kristen. Itu bagaimana orang lain nanti bisa juga melihat bagaimana kehidupan saya, kehidupan saudara. Apakah kita mencontohkan Kristus yang dari mula-mula itu sudah diberitakan untuk diteruskan sampai saya dan sampai saudara. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya tidak demikian, saudara. Tetapi itu yang sebenarnya harus terjadi. Gereja besar yang bertumbuh besar ada 2. Ada yang memang bertumbuh karena ditumbuhkan hidup di dalam Tuhan yang benar. Ada yang kemudian berbelok. Tapi memang juga ada yang besarnya karena mereka mempunyai kekuasaan di dunia ini, saudara, macam-macam. Tetapi yang membuat saya interesting itu bagaimana saya dan saudara itu stick kepada bagaimana kehidupan gereja Kristen yang di dalam Tuhan Yesus, saudara. Termasuk saya, termasuk saudara. Ya. Bagaimana kita stick gitu. Untuk saya dan saudara melihat kita berjemaat, kita bertumbuh sesuai dengan firman Tuhan. Beberapa kali saya mengatakan, bagaimana saat ini saya dan saudara lebih baik kita berfokus kepada diri kita ke dalam gitu ya. Bagaimana jemaat di mana saya dan saudara ada itu mau mencontoh kehidupan Kristus. Kalau kehidupan saya, pelayanan saya tidak sesuai dengan panggilan Kristus, bagaimana saya mau diarahkan? Bagaimana saudara mau diarahkan? Bagaimana kita mau membenahkan diri untuk mengikuti apa yang diajarkan Paulus? Imitate me as I imitate Christ. Demikian juga terus ke Timotius sampai kepada saat ini, saudara. Dan sampai nanti yang akan kita berikan kepada anak-anak kita ke depan. Dan di situ juga sebenarnya jika kita perhatikan yang lebih indah, saudara, Paulus mengatakan, itu yang dia lakukan, itu yang diajarkan di mana-mana. Di dalam setiap jemaat, saudara. Di dalam setiap jemaat. Apakah setiap jemaat yang mengaku gereja Kristen juga sebetulnya mengajarkan demikian? Mudah-mudahan. Gereja Kristen bisa sibuk, gereja Kristen bisa ramai, gereja Kristen bisa menarik orang. Tetapi jikalau bukan karena memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan, menjadi problem. Menjadi problem, saudara. Satu, gereja tersebut tidak melakukan panggilannya sebagai gereja Tuhan. Tidak melakukan panggilannya sebagai gereja Tuhan. Saudara, mari kita lihat bersama dari dari Kisah Rasul pasal yang keempat. Kisah Rasul pasal yang keempat, mungkin Henry bisa membacakannya. Kisah Rasul pasal yang keempat, 1 sampai dengan yang ke-6. Tunggu. Kisah Rasul pasal yang ke-6.
1 sampai dengan yang ke-6. 1 sampai 6. Ya. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kamu mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Oke, cukup. Terima kasih, saudara bisa lanjutkan sendiri sampai 7 dan seterusnya. Saudara, di situ yang ingin saya bagikan, saudara. Mungkin saya dan saudara suatu saat akan diberikan kesempatan menjadi seorang pemimpin Kristen. Tapi jikalau saya dan saudara tidak menyadari sebetulnya panggilan yang paling utama saya dan saudara menjadi pemimpin Kristen itu apa, saudara? Kalau kita abaikan, kita lebih melakukan apa yang minoritas daripada yang mayoritas. Sebetulnya seperti yang mereka katakan. Mereka tidak puas. Pelayanan ada di luar, janda-janda diabaikan dan sebagainya. Tetapi akhirnya mereka melakukan hal yang meninggalkan pelayanan firman dan doa. Firman dan doa itu adalah menjadi pelayanan utama bagi saya, bagi saudara yang diberikan satu kesempatan untuk diberikan satu kepemimpinan, saudara. Dan seringkali kita merasa ya, oh kan di sini banyak yang homeless yang harus dilayani, saudara. Seringkali kita akhirnya meninggalkan, menjadi badan sosial, sehingga saya dan saudara tidak memberitakan Injil, tidak melanjutkan pengajaran firman Tuhan, dan akhirnya jemaat tidak bertumbuh, tidak tahu. Dan justru jemaat belajar firman Tuhan nanti bukan dari kita sendiri, saudara. Itu sebetulnya yang saya dan saudara harus kembali, saya sendiri harus melihat kepada firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan ini banyak diabaikan oleh gereja-gereja. Banyak ditinggalkan oleh gereja-gereja yang mana seharusnya justru mereka mengutamakan ada acara apa kayak gitu. Sehingga mungkin mereka setelah dari gereja kita, ada di gereja lain hanya mau untuk mengikuti kegiatan di luar daripada apa yang seharusnya gereja lakukan. Terjadi. Tapi kembali di sini sebetulnya, bagaimana mempertumbuhkan saya dan saudara dan jemaat Kristen di seluruh dunia, saudara, itu adalah firman Tuhan dan doa. Jikalau firman Tuhan dan doa diabaikan, kita akan lemah. Kita tidak akan memiliki satu kekuatan dari dalam. Mungkin kita akan kelihatan ramai. Mungkin kita akan kelihatan punya banyak kegiatan, saudara. Tapi isinya apa? Dasarnya bukan karena firman yang ditopang oleh doa. Sehingga dari situ sebetulnya saudara kita diingatkan bagaimana jemaat di Korintus itu diingatkan melalui Timotius agar mereka melihat bagaimana kehidupan Paulus itu diimitasi oleh mereka. Bahkan ada yang mengatakan ada jemaat yang akhirnya menjadi sombong, kan? Bisa kan? Menjadi sombong. Kan Paulus nggak akan kesini lagi gitu. Jadi saya mau ngomong apa, mau berakting gimana kayak. Sebetulnya kesombongan itu menunjukkan ketidakdewasaan. Ya. Kembali, kesombongan di dalam kekristenan termasuk lebih-lebih di dalam kepemimpinan Kristen itu menunjukkan tidak kedewasaan. Sebetulnya saya dan saudara sendiri harus menyadari yang perlu kita takuti itu bukan Paulus yang adalah manusia. Kita perlu hormati, kita perlu hargai. Tetapi sebetulnya saya dan saudara jikalau ingin melakukan sesuatu yang salah, itu kita harus lebih ingat ada Tuhan. Ada Tuhan yang di atas daripada Paulus.
Paulus hanya melihat dengan terbatas. Tapi Tuhan tidak bisa kita bohongin. Tidak bisa pemimpin-pemimpin Kristen saat ini bohongin. Tidak bisa, saudara. Kan pendetaku lagi ada di luar negeri, jadi aku mau ngapain aja, biarin gitu kan. Itu hanya menunjukkan sebetulnya kehidupan jemaat Kristen yang tidak menjadi dewasa, saudara. Tidak menjadi dewasa. Dan jikalau itu banyak dilakukan dan banyak terjadi kembali, sebetulnya saudara, kita juga diberikan kesempatan untuk mengingatkan kepada mereka yang kita masing-masing mungkin punya teman, punya saudara. Tuh, meskipun pendeta kamu tidak ada di tempat, meskipun pemimpin kamu tidak ada di tempat, tetapi Tuhan tidak lari kemana-mana, saudara. Tidak lari kemana-mana. Itu sebetulnya yang harus terjadi untuk kita menjadi jemaat yang lebih dewasa. Untuk mereka juga menjadi jemaat yang lebih dewasa. Sehingga memang takut bukan kepada manusia, tetapi yang mana kita juga memang harus memberikan satu hormat kepada mereka yang memimpin kita. Sehingga akhirnya, saudara, Paulus bilang, aku akan segera datang kalau Tuhan menghendaki, ya kan? Kalau Tuhan menghendaki kembali, saudara, Paulus sebagai bapak rohaninya, dia mau datang. Itu pun dia tidak bisa, aku pasti datang. Ya. Kalau Tuhan menghendaki. Saya di dalam kekristenan, saya di dalam pelayanan, oh Tuhan Yesus, saya punya rencana, ingin keluar, melayani keluar, mungkin mendirikan jemaat baru. Kalau Tuhan menghendaki. Kalau Tuhan tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Kalau itu kehendak Tuhan, apapun alasannya, apapun ganjalannya, Tuhan akan bukakan jalan. Demikian juga saudara. Saudara punya rencana apa ke depan? Saudara mau paksakan, saudara akan kehilangan sukacita kalau itu bukan daripada rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga biarlah saya dan saudara juga sebetulnya memberanikan diri. Tuhan, ini aku punya rencana ke depan. Dengan keluargaku, dengan pekerjaanku, dengan pelayananku. Tetapi bukan kehendakku. Biarlah kehendak ini kalau boleh seperti yang Tuhan kehendaki. Tetapi kalau tidak, saudara, juga tidak akan terjadi. Itu sebetulnya kembali, saudara, akan memberikan pressure yang lebih ringan bagi saya. Akan memberikan pressure yang lebih ringan daripada beban saudara sendiri yang memaksakan. Saya pasti melakukan ini. Kita diingatkan melalui Yakobus. Kalau berkenan, aku mau melakukan ini, aku mau melakukan itu. Yakobus 4. Tetapi seringkah saya dan saudara lebih dulu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, saya mau punya rencana ini. Atau bahkan kita tidak tanya Tuhan, ya. Kita nggak tanya Tuhan. Di dalam pelayanan pun kita nggak tanya Tuhan. Pokoknya saya mau melakukan ini. Atau saya tidak mau melakukan ini, saudara. Sehingga kembali saat ini, saya diberikan contoh, Tuhan, aku punya kerinduan ini, aku punya masalah ini, bahkan aku menentang ajakan ini. Serahkan kepada Tuhan. Bila Tuhan sendiri yang menjadikan sesuai dengan kehendaknya yang indah, saudara. Aku akan segera datang, tetapi kalau Tuhan menghendaki, maka aku tahu bukan tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tetapi tentang kekuatan mereka. Itu sebetulnya yang ingin Paulus lihat. Itu sebetulnya yang harus juga terjadi di jemaat-jemaat Kristen yang ada di dunia ini. Termasuk juga di kita, saudara. Bukan banyak ngomong, tetapi apa yang Tuhan boleh lakukan melalui jemaat-jemaat Kristen. Ya. Bagaimana kuasa Tuhan itu boleh dilihat, bekerja, merubah manusia untuk menjadi serupa seperti lebih kepada Kristus, saudara. Kita bisa neglect itu, saya bisa neglect itu, saudara bisa neglect itu. Dan kita akan berbicara dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Demikian juga pemimpin Kristen yang lain. Terus saya bicara, saudara. Bicara hal yang besar. Tetapi tidak ada satu perubahan pertobatan yang akan membuahkan manusia-manusia baru di dalam Kristus. Yang boleh dipakai Tuhan untuk meneruskan pelayanan di dunia ini, saudara. Dan itu sebetulnya yang ingin Paulus lihat. Bukan hanya perkataan yang besar. Ya. Tetapi bagaimana kuasa mereka itu sebetulnya tidak ada.
Karena kembali, bukan masalah menantang dan menantang di dalam kekristenan kan. Ya, kalau kamu tantang aku, pasti aku berani. Daging kita bisa. Tetapi tidak yang ingin Paulus lihat. Bagaimana kuasa Tuhan itu memang bekerja di dalam jemaat di Korintus. Atau mereka hanya berbicara besar. Tidak ada perubahan kehidupan rohani. Dan kalau kita lanjutkan, saudara, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa, saudara. Bukan dari perkataan, tetapi dari kuasa. Sebetulnya apakah Tuhan lebih memilih, oh ini jemaat baptis yang saya pilih, ini jemaat presbyterian yang saya pilih, ini jemaat evangelikal yang saya pilih. Saya lebih suka mereka. Apakah demikian? Tidakkah Tuhan sebetulnya menghendaki siapapun jemaatnya, terjadi kuasa Tuhan itu bekerja di tengah-tengah jemaat tersebut, saudara. Ya. Seringkali saya dan saudara hanya terpaku kepada organisasi di dunia. Bahkan seringkali juga gereja-gereja hanya ingin, oh saya kelompoknya ini, saya kelompoknya itu, ya kan? Saya pengikutnya Chuck Smith, saya pengikutnya Zwingli, saya pengikutnya John Calvin. Mereka hanya ingin mau disebut pengikut mereka, itu saudara. Tetapi tidak mau melakukan bagaimana mereka dikenal. Ya. Bagaimana kita mau mengikuti John Calvin? Bagaimana kita mau mengikuti reformer yang lain? Kita hanya mau numpang namanya. Tetapi kita sendiri tidak melakukan pekerjaan mereka, bagaimana mereka sampai disebut demikian. Ya. Bisa, saudara. Kita hanya menempatkan diri dalam satu kelompok yang terkenal dulu. Karena mereka memang melakukan pekerjaan Tuhan yang keluar. Ya. Tetapi itu sudah histori, saudara. Itu yang sebetulnya menyedihkan. Bagaimana di Eropa, di Inggris, di Belanda, reformer kita, mereka hanya melanjutkan dengan memakai nama reformer. Tetapi tidak ada pekerjaan reformer. Tidak ada reformasi dari pribadi ke pribadi. Akhirnya mati, saudara. Akhirnya dijual. Sebagian menjadi masjid, sebagian menjadi bioskop, sebagian menjadi tempat lain. Karena tidak terjadi satu reformasi dari pribadi lepas pribadi. Demikian juga dengan saya dan saudara. Kalau kita di dalam keluarga reformasi, tanpa saya direformasi oleh firman Tuhan, tanpa saudara direformasi oleh firman Tuhan, apa yang akan kita lanjutkan ke depan, saudara? Seberapa lama kita akan melanjutkan pelayanan kita? Seharusnya saya dan saudara lebih tidak peduli apa yang orang katakan terhadap jemaat kita. Kamu mau ngomongin apa ya, saya nggak peduli. Kita harus lebih peduli bagaimana firman Tuhan itu boleh mereformasi kita. Sebetulnya, saudara. Tapi seringkali saya dan saudara lebih panas menghadapi manusia lain. Diejek, tambah panas, saudara. Sedangkan di dalam diri kita sendiri tidak ada reformasi yang menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita lihat bersama dari Roma pasal 8 ayat 29. Bagaimana saya dan saudara sebetulnya dipanggil menjadi manusia-manusia Kristen. Kita mau menjadi manusia Kristen seperti apa, saudara? Roma 8, 29. Ada salah seorang yang membacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita dipilihnya, kita ditentukannya untuk menjadi seperti apa, saudara? Seperti diri kita? Tidak. Seperti Tuhan Yesus. Jadi kita mau lari kemana? Kalau tidak kita mau dirubah, direformasi, ditransformasi, wujudnya mengarah kepada seperti Tuhan Yesus. Saudara, itu sebetulnya yang saya dan saudara harus pedulikan. Saya dan saudara harus sendiri alami. Ya, kita harus mengalami, saudara, secara pribadi. Kalau kita tidak secara pribadi mau mengalami kembali kepemimpinan saya sebagai orang Kristen, kepemimpinan saudara sebagai orang Kristen,
suatu saat akan buntu. What we gonna do next? Ya. Kita adakan basar supaya orang mau datang. Kita adakan dangdutan. Mau kemana? Siapa yang datang? Bukan orang yang merindukan, haus akan firman Tuhan. Haus untuk diperbaharui dalam Tuhan. Bukan, saudara. Itu seharusnya kembali saya dan saudara harus bawa. Dan akhirnya, di bagian terakhir, saudara, seolah-olah kata ini menantang kepada jemaat di Korintus. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk atau dengan kasih dan dengan hati yang lemah lembut, saudara? Dengan hati yang lemah lembut. Itulah sebetulnya Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku, engkau yang letih, engkau yang lemah, engkau yang bermasalah. Aku lemah lembut, saudara. Kita diberikan masa, kita diberikan waktu yang saat ini adalah anugerah. Jikalau saya perlu bertobat, ya. Jikalau saudara perlu bertobat, jikalau kita mau dirubah oleh Tuhan Yesus, datang. Ya. Termasuk jemaat Kristen yang lain juga, saudara, sebetulnya. Seharusnya saya dan saudara harus lebih melihat contoh itu. Apakah pertumbuhan saya, apakah pertumbuhan saudara, apakah yang kita ajarkan di Sunday School itu mengarah semuanya menjadi serupa kepada Kristus atau tidak? Kalau tidak, kembali. Flow-nya mungkin saudara akan menghadapi banyak ganjalan. Tetapi jikalau saudara bawa semua itu arahnya untuk menyerupai kepada Tuhan Yesus Kristus, meskipun saudara tidak diterima, meskipun saudara ditolak, flow-nya itu tidak akan tersumbat, saudara. Tidak akan tersumbat. Pelayanan saudara tidak diterima, tetapi pelayanan saudara tidak akan tersumbat. Tidak akan tersumbat. Karena arahnya hanya ke satu titik. Menjadi serupa seperti Yesus. Dan biarlah saat ini, saudara, melalui apa yang diungkapkan Paulus kepada jemaat di Korintus itu, adakah kita perlu kembali mencontoh bagaimana Paulus hidup? Ya. Bagaimana Paulus menjalankan pelayanannya? Untuk apa dia menjalankan pelayanannya? Apa yang dia utamakan di dalam kepemimpinannya sebagai pemimpin Kristen? Apa yang akan kita utamakan, saudara? Apa yang kita akan ajarkan kepada pemuda kita? Apa yang akan kita ajarkan ke anak Sunday School kita, saudara? Adakah pada intinya kita akan mengarah ke situ? Sebetulnya saat ini saya dan saudara diberikan contoh yang luar biasa. Melalui Wahyu pasal 2, Wahyu pasal 3. Ada beberapa gereja di situ yang dituliskan. Bagaimana gereja-gereja itu, saudara, kalau nanti saudara baca tidak ada waktunya. Dia melakukan suatu pekerjaan yang indah. Saudara, mereka seolah-olah luar biasa bertahan di dalam segala tantangan. Tetapi kamu telah kehilangan kasihmu yang mula-mula. Tobat, atau aku remove. Banyak yang lain juga sudah di situ dicontohkan. Kamu dingin tidak, panas tidak, suam-suam kuku, aku muntahkan, saudara. Sebetulnya gereja-gereja Kristen saat ini harus lebih takut kepada firman Tuhan. Kita tadi menyanyi kan, firman Tuhan tidak berubah. Apa yang difirmankannya akan dipenuhinya. Ya, saudara bisa berkatakan gerejaku besar, gerejaku ribuan, uangnya banyak. Ya. Di situ sudah dikatakan seolah-olah gereja kamu itu hidup. Ada contohnya, saudara baca sendiri. Tetapi sebetulnya mati. Bertobat. Saudara, jikalau saya dan saudara percaya firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, biarlah firman Tuhan itu sendiri yang menjadi patokan bagi saya, bagaimana saya melanjutkan kehidupan Kristen, bagaimana saudara melanjutkan kehidupan Kristen, bagaimana kita melanjutkan pelayanan Kristen. Kalau tidak, apa yang difirmankan Tuhan akan terjadi. Dan firman itu, jika firman itu adalah berupa satu panggilan untuk kita ikuti, kalau kita tidak mau mengikuti, apa yang akan terjadi juga, saudara. Sehingga kembali, agar saya dan saudara tidak takut kepada manusia, tapi lebih takut bagaimana saya dan saudara itu sudah diberikan firman. Bagaimana saya dan saudara harus hidup menjadi orang Kristen, harus hidup menjalankan pelayanan Kristen, harus hidup melanjutkan panggilan Kristen. Apa yang utama? Apa yang utama? Karena seringkali kita meninggalkan yang utama, kita melakukan yang tidak utama, dan akhirnya
saudara dan saya akan kehilangan arah. Dan bila saat ini, saudara, agar saya dan saudara juga tidak akan menjadi sombong seperti orang-orang yang ada di Korintus itu, karena kesombongan itu hanya menunjukkan sebetulnya kita belum dewasa. Kita hanya menantang kiri dan kanan. Kita hanya menunjukkan kekuatan daging kita. Itu seharusnya tidak terjadi. Amin. Nah, saudara, kembali